Pemirsa, saya Nurituan di rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ingin menyampaikan saat ini di Studio 2 RPK UUD 1945 telah kedatangan tamu dari beberapa generasi muda, yaitu Saudara Surya Muhammad Nur, MSI, seorang kandidat doktor di Universitas 11 Maret yang saat ini sebagai dosen di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Yang kedua, Saudara Tunjung Budi Utomo, akademisi dan pengurus dari Persaudaraan Tani dan Nelayan Indonesia. Yang ketiga, Saudara Hayum, seorang aktivis dari Koalisi Masyarakat Merah Putih dan Gerakan Pemuda Islam atau GPI. Mereka bincang-bincang bersama Bapak Priyanto, membahas tentang TNI, Polri, BNN, dan ancaman narkotika. Nah, kira-kira apa yang dibahas oleh mereka? Mari kita simak bersama. Ini Mas Tunjung, Siap. Mas Surya, Siap, Pak. Mas Hayum. Terima kasih kehadirannya di studio RPK UUD 1945. RP, Rumah Persiapan KUUD, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Studio ini dibangun untuk itu. Ada embel-embelnya, anak kalimatnya, untuk disempurnakan dengan adendum. Itu penting. Sebab jangan sampai, emangnya mau kembali ke Orde Baru, emangnya Undang-Undang Dasar 1945, kitab suci nggak bisa diubah. Nah, makanya perlu ada anak kalimat itu. Mengingat acara bincang-bincang ini akan membiarkan institusi TNI dan Polri, maka mari kita ingat-ingat tentang TNI itu apa, Polri apa, berdasarkan konstitusi. Pasal 30 ya, ayat 3 itu menjelaskan tentang Tentara Nasional Indonesia, terdiri Angkatan Darat, Laut, Udara, sebagai alat negara, bertugas mengamankan, melindungi, memelihara, apa? Nah, dijelaskan objeknya adalah keutuhan dan kedaulatan negara. Jelaskan? Nah, sekarang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Ya. Disebutkan sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Itu jelas. Katipas. Kalau itu mau dibagi predikatnya apa? Ya menjaga keamanan dan ketertiban. Objeknya apa? Masyarakat. Beda dengan TNI saja, objeknya ada negara. Tapi di ayat 4 tentang kepolisian ini masih ada penjelasannya lagi. Bertugas, lebih dijelaskan lagi, melindungi, mengayomi, Melayani. dan melayani masyarakat. Tetap masyarakat. Ya. Dan penegakan hukum. Itu untuk kita mengingat bersama-sama. Untuk itu, pertama kali saya ingin tahu cara berpikirnya para pemuda Indonesia. Saya cuma pengen tahu ya sampai sejauh mana pendalam Mas Surya. Siap. Monggo. Baik. Pak Pri, terima kasih atas undangannya di RPK KUUD 45 terkait dengan AMI dengan TNI itu ibaratkan rel kereta api. Dalam sejarah mengatakan bahwa AMI pun juga dibina oleh TNI dulu, yaitu diawali oleh tentara pelajar. Ya kan? Kalau dulu sekali pernah ada sejarahnya di konstitusi kami, HMI, itu HMI punya baret, Pak. Hijau malah. Cuman karena perkembangan sejarah dan perubahan konstitusi, ADRT, akhirnya baret dilepas, dikhawatirkan terlalu militerisme, akhirnya menjadi MUTS, kopiah yang hijau hitam yang pernah dilihat sama sekali. Nah, terkaitan dengan himpunan mahasiswa Islam, ketika saya dengan waktu itu jadi Sekom, ya memang kita sepakat ya Pak, tentara itu dia menjaga kedaulatan, ya kan?
dia sifatnya adalah menjaga kedaulatan negara. Nah, tetapi di dalam negara kan ada rakyat. Nah, bersama mahasiswa lah, karena ada tagline-nya adalah tentara bersama rakyat. Ya, Pak ya. Nah, kalau kaitan dengan sejarah HMI dengan, balik lagi, sejarah HMI dengan TNI, itu tidak pernah lepas. Dan saling mendukung lah, Pak. Ketika ada polemik, nah nyambung ya Pak ya, ketika ada polemik hari ini, ya kita tidak boleh a priori lah terkait dengan tentara, dengan polemik yang terjadi katanya dui fungsi ABRI dan selainnya. Kalau saya memandang kita jangan terlalu dikotomi bahwa memang dulu di zaman Soeharto kita lihat bahwa tentara dilibatkan dalam politik. Tapi kalau lihat yang hari ini di beberapa media pun juga beberapa berita, ya kalau saya baca sih tidak ada arah ke sana. Justru ingin bagaimana menyelamatkan negeri ini dari ancaman luar. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa siapa yang dijaga oleh TNI, yaitu negara. Nah, karena ancaman dari luar itu bisa masuk lewat mana saja, kan gitu. Nah, kalau kaitannya dengan kita, akhirnya sekarang saya jadi berpikir bahwa mahasiswa dulu ya Pak, sekarang saya jadi dosen ya Pak. Ya, dosen. Nah, perspektif dosen, kalau kita lihat dulu perspektif mahasiswa ya wajar. Ketika ada pergolakan, ada kritik. Karena kan kritik itu kan untuk bagaimana membangun ya Pak ya. Nah, kalau saya memandang, ya memang prosesnya kurang terbuka. Nah, ini sekarang perspektif saya sebagai masyarakat yang masuk dalam kalangan akademis. Yeah. Saya sebagai dosen, saya melihat proses pembuatan undang-undangnya memang cenderung kelihatan tertutup. Andaikan itu terbuka dan diberikan di publik, tidak ada polemik itu. Kalau memang terjadi tidak ada di fungsi ABRI. Karena kalau kaitannya dengan, saya coba masuk ke teori ya. Kalau bicara dengan legitimasi, di sana ada teori legitimasi politik bahwa kalau misalkan ini pemerintah bersama TNI ingin memperkuat di TNI, maka memang ada komunikasi yang harus dibangun. Siapa? Kepada publik. Nah, maka media memainkan peran, ya kan Pak ya? Karena framing media pun juga bermain di situ terkait berita ini. Karena kalau kita lihat isu ini memang ada bentuk kekhawatiran dui fungsi ABRI akan muncul kembali. Nah, kalau itu terjadi, maka kita juga pengen media membingkai ini untuk supaya publik menerima kebijakan ini karena ada dinamika di dalam pembuatan itu. Maka kalau pandangan saya sih, yang sudah diketok palu dengan beberapa instansi, lembaga, kementerian yang dimasuki oleh TNI, saya pikir tidak ada masalah. Cuman prosesnya memang kita perlu kritisi. Kok agak tertutup? Nah, bagaimana mungkin pemerintah memberikan pandangan kepada publik untuk meyakinkan pada publik bahwa RUU ini tidak ada masalah. Justru memberikan kesempatan bagi TNI yang akan purnawirawan atau TNI aktif untuk menjaga negara kita dalam sektor lain. Nah, ada kekhawatiran nanti terjadi politik praktis. Nah, kalau saya mandang justru politik praktis yang terjadi hari ini di tentara kayak tidak ada. Kalaupun ada, ini yang harus kita kritisi. Karena kalau masuk di dalam lembaga, pikir nggak ada. Tapi kalau misalkan dia masuk ke partai politik, tapi dia tentara aktif, lalu masuk ke DPR, menjadi anggota DPR, tentara aktif. Nah, itu yang harus juga kita kritisi. Nah, dalam undang-undang ini saya pikir sepertinya nggak ada. Nggak ada. Hanya untuk tadi, balik lagi, untuk bagaimana mengamankan negara kita, kedaulatan kita dari sektor yang lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Mas Surya. Kandidat doktor bidang komunikasi. Ya, sudah meninjaunya dari komunikasi. Jadi, Mas Surya, Mas Tunjung, Mas Ayum, silahkan buka episode ke-11 dari RPKUD. Ada Pak Bambang Wibowo, wartawan senior, 2 masa, Orba sama sekarang ini.
beliau menjelaskan, memang benar dulu zaman Pak Harto itu akan membuat undang-undang, ya kan, atau kebijakan itu mesti belanja, persoalan belanja pendapat di masyarakat. Itu belum menjadi naskah akademik, baru akan membuat naskah akademik. Setelah jadi naskah akademik juga dipasarkan lagi, disosialisasikan. Sehingga para tokoh-tokoh pakar itu ikut memiliki. Malah untuk selanjutnya para pakar tokoh itu ini bikinanmu, ini pikiranmu. Nah, ikut sosial. Itu betul. Terima kasih. Ya, memperkuat episode ke-11 dari RPKUD. Ya. Nah, yang terakhir tadi, kehadiran pemerintah memang itu juga ada di dalam RPKUD itu. Saya mengatakan, wahai juru bicara pemerintah, bicaralah. Nah, gitu. Jangan sampai ya media di Indonesia ini penuh sesak dengan pertikaian-pertikaian yang nggak jelas. Itu harus di tengah. Ya kan? Oke, makasih. Nah, sekarang saya ingin tanya ini datang lagi Mas Hayum. Ini juga aktivis ya, karena merupakan juru bicara Koalisi Masyarakat Merah Putih. Koalisi Masyarakat Merah Putih. Dari juga pengurus pusat di Gerakan Pemuda Islam. Gini, Mas Hayum. Sekarang bagaimana pendapat Mas Hayum tentang narkotika? Mengapa narkotika? Karena berkaitan dengan yang dipolemikan tadi, kan kemarin ada polemik. Ya. Di mana juga ada berita yang terbuka bagaimana Pak Dasko itu menerima koalisi masyarakat sipil, ya kan? Bagaimana pendapat Mas Hayum tentang narkotika ini, ya, dari perspektif ancaman, ya, yang kemarin jadi polemik itu? Nah, coba. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Saya mau mencoba untuk tenang dalam berpikir ya. Cuma kita mau melihat peristiwa ini kan terkait dengan polemik RUU TNI terkait narkoba ya, narkotika gitu. Di pasal 7 ayat 2 itu rentetannya ini sebenarnya kalau saya berkaca dari tanggal 13 Maret. Di mana ada pertemuan Panglima TNI kita dengan pihak legislatif membahas terkait dengan situasi nasional kita. Pembahasannya masalah narkotika. Dan untuk wilayah, zona yang memang hari ini melalui informasi diterima oleh Panglima TNI kita, bersama atau bekerja sama dengan beberapa jajaran kelembagaan yang ada, bahwa untuk wilayah yang paling terpapar parah itu adalah wilayah Medan. Dan di posisi keduanya adalah terkait dengan hal yang sangat riskan sekali, yaitu mengenai zona-zona perbatasan di wilayah Kalimantan. Dari pembahasan tersebut, berakhirlah sebuah keputusan bahwa akan dibentuknya pos-pos di wilayah-wilayah perbatasan ini. Namun, berjalannya waktu, terkait dengan RUU yang memang mungkin sipil berpikirnya hari ini, saya pun sipil ya, bahwa ini urgent untuk demokrasi kita sendiri, ada celah-celah yang memang hari ini kemudian diberikan masukan melalui senior-senior saya, senior-senior kita semua, masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil, pertemuan tertutup dengan Bapak Sumi Dasko membahas terkait dengan narkotika ini, gitu loh. Dan saran terkait dengan kewenangan pasal 7 ayat 2, ternyata Bapak Dasko menerima saran tersebut dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini poinnya di situ dulu. Kewenangannya apa? Jadi poinnya gini, yang menjadi kesimpulan dari pembahasan itu yang saya lihat, bahwa narkotika ini ranahnya pidana. Jadi mereka mencoba berpikir bahwa ranah kewenangan pidana ini tidak bisa untuk kemudian diambil wewenangnya oleh pihak TNI itu sendiri. Ini logik berpikir yang dibangun. Diambil. Apa konsepnya itu kata-kata diambil oleh TNI atau TNI membantu atau ikut atau gimana? Kewenangan untuk menindak, melakukan penyelidikan itu kan polisian, gitu loh. Tapi nggak di RU-nya bunyinya apa sebenarnya rancangannya? Di RUU-nya sendiri di pasal 7 ayat 2 itu kan ini mengalami perubahan doang. Jadi aspek kewenangannya itu saya kurang mereview sedikit sih. Cuma ada kewenangan yang seharusnya tadinya ada di tangan TNI Polri, kemudian itu dikerucutkan di pasal 33 ayat 3 tadi gitu loh. Bahwa Katipmas ini kewenangan penyidikan, kewenangan yang berkaitan dengan penindakan itu adalah kewenangan kepolisian. Nah, namun di lain sisi pula saya berpikir begini, bahwa dewan kita, sebut saja pihak legislatif, hari ini
memberikan jawaban itu sendiri terkait dengan urgensi kekhawatiran sipil yang hari ini mencoba merongrong bahwa fungsi TNI ini mau diaktifkan gitu. Jadi saya menggarisbawahi bukan fungsi ABRI, TNI gitu loh. Kecemasan ini muncul, DPR pun bingung bahwa apa yang hari ini digaungkan sama rekan-rekan sipil ini gitu loh, rekan-rekan koalisi masyarakat sipil dan beberapa teman-teman adik-adik BEM, mahasiswa, kelompok-kelompok OKP, organisasi kepudaan, kemahasiswaan dan lain sebagainya. Poinnya di mana? Urgensinya di mana? Artinya gini, saya berpikir bahwa Presiden dan Dewan kita itu bukan orang yang bodoh. Mereka melakukan hal pembuatan regulasi tentunya menghitung dalam artian gini, bahasa militernya mungkin collateral damage. Dampak kerusakan daripada perembukan daripada RUU TNI ini itu enggak sama sekali memusingkan TNI dengan kekhawatiran masa lalu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Surya bahwa secara historikal kita tahu dan kita pahami sendiri bahwa pasca pra kemerdekaan itu sendiri kita tahu bahwa bangsa kita ini banyak sekali fenomena geopolitik yang memang perlu untuk kemudian diperbaiki. Ada orang-orang Indonesia yang memang basis atau DNA-nya kenil kok. Ada yang memang DNA-nya itu tadi disampaikan TKR. Bahkan saya mau bilang seperti ini sebagai pengurus Gerakan Pemuda Islam, bahwa TNI kita ya cikal bakarnya terlahir dari Laskar Hizbullah gitu loh. Dan ya saya siap untuk mempertanggungjawabkan dan berargumentasi terkait persoalan ini gitu. Artinya ada posisi-posisi yang memang menurut saya ini perlu untuk kemudian ditempatkan oleh personil-personil TNI kita yang ada gitu loh. Saya mau bilang bahwa ancaman ini kalau seandainya terkait dengan undang-undang narkotika, yang saya bingung cuma satu dan saya belum dapat sampai dengan cuma satu. Kita tahu bahwa proxy war ini kan sangat berbahaya sekali. Udara, laut, dan daratan kita ini kita nggak tahu seperti apa situasinya. Ya pasokan narkotika ini kan bisa saja masuk lewat darat atau lewat udara, lewat laut gitu loh. Nah, menyimpulkan Kamtibmas yang dimaksud ini seperti apa gitu loh. Ya kita tahu lembaga-lembaga lembaga-lembaga ad hoc di bawah pemerintahan itu seperti apa, kemudian posisi-posisi kewenangan kepolisian. Tapi lagi-lagi saya sampaikan demikian, bahwa saat ini bahkan di masa presiden sebelumnya menyampaikan pesan bahwa Indonesia sedang darurat persoalan ini, gejolak narkotika ini, narkoba ini. Iya. Dan kecemasan saya sebagai anak muda adalah kesiapan kita mempersiapkan gitu loh warisan-warisan selanjutnya yang memang diserahkan sama abang-abang kita saat ini gitu loh. Karena 5 tahun 10 tahun ke depan ya bukan abang-abang kita ini lagi. Ya mungkin saya ketemu Mas Surya, ketemu sama Mas gitu loh. Ketemu sama adik-adik yang lain gitu loh. Jadi warisan bangsa ini ya dipegang sama kita kendalinya. Jadi sampai dengan detik ini saya mau bilang begini. Yang saya zoom itu bukan persoalan duit fungsinya, karena sampai dengan detik ini saya bilang aman-aman saja. Tapi free rider di belakang ini gitu loh. Orang yang berkepentingan memikirkan persoalan penolakan RUU ini. Urgennya di mana? Siapa dia? Nah, ini yang apa ya? Nalar deteksi berpikir kita itu, intelijensi kita berpikir karena itu. Ini siapa sebenarnya gitu. Jadi saya sampaikan demikian, bahwa apresiasi besar kepada pihak legislatif menempatkan posisi-posisi yang tadinya ada gerakan-gerakan non militer, misalnya Satgas Merah Putih yang dibentuk. Ini kan gerakan-gerakan non militer untuk melakukan penangkapan ini dan sebagainya. Kemudian diperjelas melalui undang-undang yang hari ini dibentuk. Jadi posisi misalnya pembahasan BNPB, BNPP, kemudian MA, Kejaksaan, KKP. Tanpa penjelasan KKP diduduki juga, ya penjelasan Undang-Undang TNI pun sudah menjelaskan demikian. Artinya gini, pihak legislatif atau dewan kita, perwakilan kita rakyat di legislatif sana, mereka mencoba untuk mengemas regulasi ini secara sesama agar tidak ada lagi gerakan-gerakan non militer yang tadi saya maksud gitu loh. Tidak mungkin yang namanya kita mau bertindak kemudian tanpa komando. Nah ini cara berpikir yang sehat dan tanpa adanya aturan yang jelas. Tupoksinya sudah ada masing-masing. Jadi saya sih masih bertanya tentang persoalan narkotika ini. Kalau seandainya kewenangan yang tadi kita maksud itu agak beralih gitu, agak dirampingkan, agak dirubah. Jadi dari pasal 3, 4, 7 sampai dengan pembahasan-pembahasan yang menurut teman-teman yang bergerak menolak RUU TNI ini, di posisi manakah poin tersebut yang tanda kutip duit fungsi ABRI atau duit fungsi TNI itu mau dimunculkan? Kalau saya sih itu sih, Pak, pembuka dari saya, nanti baru kita berlanjut mungkin diskusi. Baik, terima kasih. Mas Hayum.
Mas Tunjung dengar ya, asik nih. Ya, Luar biasa. Mengasihkan, dan memang sampai saat sekarang itu menjadi pembicaraan di media baru ya. Bagaimana pendapat Mas Tunjung ya dengan tidak dilibatkannya TNI dalam soal narkotika? Padahal tadi Mas Ayem sudah jelas dari berbagai presiden mengatakan ancaman narkotika itu, ya kan, merupakan ancaman yang berbahaya negara. Dan beberapa di media saya baca narkotika itu ya mirip korupsi yang bisa menghancurkan negara. Gimana kira-kira? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menarik apa yang disampaikan oleh yang terdahulu Bang Surya atau Bang Ayum. Saya lebih mengarah ke Bang Ayum, barangkali luar biasa tentang masalah narkotika. Karena kita tahu sendiri bahwasanya narkotika ini memang sebenarnya musuh negara. Dan konteksnya kenapa hari ini TNI tidak diikut sertakan atau mungkin dihapus. Ini konteksnya, kondisinya hari ini kenapa TNI tidak diikut sertakan pasca setelah ada komunikasi yang sampaikan Ketua Ayun tadi, ada komunikasi antara pimpinan DPR dengan Komisi 1 dan bersama koalisi rakyat sipil. Ini sangat luar biasa, apalagi kondisinya hari ini tertutup. Ya, ada apa? Kenapa harus tertutup hari ini? Dan siapa koalisi rakyat Masyarakat sipil. Iya, Koalisi masyarakat sipil, sorry ya. Koalisi masyarakat sipil. Siapa mereka? Karena hari ini tidak sedikit masyarakat kita dan mahasiswa aktivis yang hari ini lagi berduka, mungkin yang menurut mereka yang kontra, yang lagi rame, sangat mereka menyampaikan aspirasi dengan model yang luar biasa, dan hari ini tahu-tahu muncul koalisi masyarakat sipil ketemu pimpinan DPR bersama Komisi 1 tertutup. Ini yang luar biasa. Ini jadi mencederai teman-teman yang mungkin lagi berjuang di luar sana. Mungkin kami menganggap bahwasanya berpikir ada apa DPR dan pimpinan DPR hari ini, khususnya Komisi 1, kenapa harus tertutup? Dan siapa koalisi masyarakat sipil? Siapa? Kan masih banyak masyarakat yang lain. Kenapa nggak terbuka aja? Dan ada poin apa? Jadi seolah-olah masyarakat ini berpikir jangan-jangan narkotika ini mainan mereka gitu loh, atau mungkin di backup sama mereka. Karena nih berbicara narkotika ini memang bisnis yang empuk nih, sangat empuk. Ya. Ini kita menampung dari teman-teman, dari masyarakat yang lain. Pasti akan berpikir sama seperti yang saya sampaikan hari ini. Ada apa? Kenapa harus tertutup gitu? Pasti akan muncul argumen yaitu, jangan-jangan permainan mereka. Kenapa bisa dengan hitungan berapa hari udah berubah, dicabut? Karena hari ini yang berani menghajar mereka, yang berani, yang konsisten, itu adalah TNI. Berani. Ya, makanya diambil beberapa cara, beberapa kegiatan dengan ya mengarah ke penyelidikan. Oh ini wewenangnya polisi gitu. Kalau seandainya tetap seperti ini, ya, kapan negara ini akan berubah gitu? Mungkin itu pandangan saya selaku mungkin masyarakat. Ya tentunya kita berpikirnya ya pasti akan sama seperti teman-teman yang lain. Jangan-jangan. Ini karena bisnis yang sangat luar biasa nih kalau narkotika. Apalagi dah mancanegara, bahkan ke dunia nih. Ini jadi musuh bersama. Mungkin itu aja Bapak ingin dari saya sendiri untuk membahas masalah narkotika. Kenapa harus tertutup ya pembahasan yang itu? Begini itu Pak. Ya, sudah terjadi ya tertutup. Tapi saya hanya ingin menekankan ya sebelum closing statement dari ini teman-teman ini. Satu, memang benar yang disampaikan. Yang disebut dengan dwifungsi ABRI dulu atau dwifungsi TNI itu adalah dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan keamanan dan politik, sosial politik. Ini kan jelas bukan. Ya, kalau cuma TNI membantu atau TNI diminta membantu, ya kan, memperkuat, kan gitu, itu penugasan, kekaryaan, kan gitu.
kaitan narkotika memang benar. Banyak sekali. Mas Tunjung belum terucap ada kata-kata yang populer kalau di medsos. Bandar. Bandar. Wah, ada. Benar, Bandar narkotika. Siapa ini yang menyuruh? Ada yang nyelmong. Bandar. Wah. Kacau gini. Ya. Mengapa ini nggak jelas? Karena tertutup itu. Padahal sesuai sampaikan Mas Surya, ketika bangsa dan negara ini membicarakan peraturan perundang-undangan, semua itu harus tahu, ya kan? Ya. Di dalam sistem komunikasi politik kan gitu. Tadi saya udah ulas, zamannya Pak Harto dulu itu sebelum jadi naskah akademi, itu para menteri sudah turun, nyampaikan kepada para tokoh dan pakar, gitu kan? Apa, gitu loh. Oke, kaitan narkotika ini gini, ini bukannya bukan mau mengambil alih atau apa. Iya, kewenangan polisi memang jelas penegakan hukum. Tapi gitu, Indonesia ini saya belum baca ya, dan tidak ada yang menulis. Indonesia itu ada namanya BNN, Ya. Badan Narkotika Nasional. Kalau teroris ada BNPT, BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Itu TNI bisa ya, membantu mengatasi itu. Sebab badan ini tugasnya itu mengkoordinasikan dan melakukan, mencegah. Gitu loh. Tidak hanya BNN itu tidak hanya penegakan hukum, ya kan? Mengkoordinasikan bagaimana cara mencegah, bagaimana strategi pencegahan dan lain sebagainya. Ya, saya nggak akan ngajari, itu ada ilmunya, sudah diatur. Saya juga heran. Padahal TNI itu yang disebut Mahayum, ada darat, ada laut, ada udara. Ada personelnya, ada organisasinya, ada alat peralatannya. Itu kan bisa dimintai bantuan, diikut sertakan. Kan gitu mestinya logika saya. Ya. Di Angkatan Darat itu ada kelurahan itu ada namanya Babinsa. Babinsa. Babinsa itu punya mitra Babinsa. Betul. Ya, padahal narkotika sudah sampai di Kampung-kampung. kampung-kampung. Saya nggak ngerti jalan pikirannya itu. Dan lagi-lagi, mengapa itu dibicarakan tertutup? Itu pertanyaan yang umum yang kita dengar sekarang ini. Itu saya ulasan dari yang saya disampaikan teman-teman tadi. Closing statement singkat dari masing-masing. Mas Surya. Siap. Baik, Pak. Kalau statement saya terakhir adalah bahwa di awal TNI bersama rakyat, karena ada konsep ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan. Nah, inilah garda terdepan ada di TNI. Keamanan negara dalam lini manapun. Nah, terkait tadi kita diskusi tentang narkoba. Ya, saya sepakat ketika TNI diperbantukan untuk penanganan narkotik, teroris. Tapi ketika sudah masuk dalam penyidikan yang ranahnya pidana, yaitu sudah masuk ke kepolisian. Nah, ini harus saling saling memperbantukan. Nah, sepikir itu. Terus yang terakhir, media juga jangan, buat teman-teman media, izin Pak, juga jangan terlalu memframing seolah-olah akhirnya masyarakat berpikir pengalihan opini, ya kan, dan lain-lain. Apakah ini akan terjadi fungsi ABRI atau TNI? Ya kita lihat hasil putusan undang-undang itu dari 16 apa ya? 16 lembaga kementerian itu justru masuk TNI itu untuk memperbantukan di mana ancaman dari luar itu bisa masuk dari mana saja. Dari bidang, dari lembaga apapun. Bisa jadi nanti justru di bidang kependidikan juga ada. Bahwa ideologi radikalisme. Nah ini kan siapa yang mau mengkanter di luar itu? Ya tentara. Kan? Nah maka terakhir saya mengatakan bahwa hal-hal ini perlu dikomunikasikan, perlu diajak masyarakat untuk ayo kita sama-sama, kita optimis terhadap bangsa ini. Dan jangan berpikir ketika zaman dulu ada yang negatif terus muncul lagi, ya itu tidak akan selesai. Maka kita song-song masa depan untuk hal yang positif. Ketika ini hasilnya baik, positif, ya kita dukung. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Surya. Mas Hayum. Oh, saya dulu. Nah, urut aja, kan baru ngomong. Mas Hayum aja, urut aja. Saya mau sampaikan closing begini, Pak. statementnya.
Pertama, saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, rekan kawan sahabat perjuangan, teman-teman sivitas aktivis di segala seluruh penjuru provinsi, wilayah, daerah, kabupaten yang ada, bahwa situasi bangsa kita ini saat ini memang perlu untuk kemudian kita terlibat, membangun, berpikir, memberikan saran dan ide gagasan terhadap pemerintah yang ada. Di tengah gejolak ini, saya berpikir bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintah kita adalah langkah yang baik, bahwa tidak ada satupun regulasi yang hari ini memang mengkerdilkan masyarakat sipil itu sendiri. Marilah berpikir cerdas. Terakhir dari saya begini, saya mau mencoba mengutip kalimat mungkin salah satu tokoh yang saya idam-idamkan gitu. Bapak Datu Tan Malaka, beliau bilang begini, belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat, melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, bagus. Mas Ya. Tunjung, closing statement. Baik, dengan lahirnya Undang-Undang TNI tentunya ini adalah PR kita bersama, bahwasanya ya semua lini, kalangan lini, baik itu masyarakat, mahasiswa, aktivis yang hari ini sama-sama kita ya satu, tentunya kita ini adalah PR bersama, sama-sama kita kawal ya, supaya negara ini memang benar-benar menuju Indonesia emas di 2045 maksudnya. Ya, tentunya ini tidak lepas dari teman-teman semua kondisi hari ini, karena negara ini memang benar-benar punya kita, punya rakyat, punya semuanya. Ya, ini adalah milik kita bersama, tentunya tidak lepas dari kita, tetap kita harus kawal. Ya, gimana kondisinya, kita harus sama-sama optimis dengan Undang-Undang TNI ini. Tentunya TNI harus siap berkoordinasi bersama-sama di negara yang demokrasi hari ini. Mungkin itu aja, Bapak. Terima kasih, Bang. Baguslah. Sebelum mengakhiri acara bincang-bincang ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, atas kehadirannya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa yang terhormat, itulah pemikiran dari generasi muda kita yang patut kita dengarkan dan kita perhatikan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di episode berikutnya.